Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua masih diberikan kesempatan, kesehatan dan kebahagiaan. Nah, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Tak lupa salawat dan salam buat junjungan kita yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad yang telah menuntun umat manusia menuju jalan kebenaran. Hadirin yang saya hormati. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah pembahasan yang cukup fenomenal di lingkungan kita yang sering kita anggap sepele, padahal ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang hati-hati, terutama hati-hati dalam berkata dan bertingkah laku. Nah, teman-teman sekalian, dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya kita sering berinteraksi dengan orang lain, kita sering berbicara. Namun, tidak jarang dari perkataan atau perbuatan kita yang tanpa kita sadari akan membuat orang lain tersinggung dan terluka. Nah, padahal niat kita hanya tidak bermaksud demikian. Dari sinilah pentingnya kita berhati-hati dalam menjaga setiap ucapan yang keluar dari mulut kita dan tindakan yang kita lakukan. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, mulutmu harimaumu, yang mana artinya apa yang kita ucapkan bisa menjadi kekuatan yang membangun dan juga bisa menjadi bumerang untuk menghancurkan diri kita sendiri. Nah, satu kata yang keluar dari mulut kita itu tidak bisa kita tarik kembali. Kata-kata yang baik bisa membuat hati seseorang bahagia. Tetapi kata-kata yang kasar bisa meninggalkan luka yang mendalam, bahkan itu menjadi trauma dan akan sulit disembuhkan. Begitu pula dengan sikap dan perilaku kita, yang mana terkadang tanpa kita sadari, kita berbuat hal yang kita anggap itu biasa. Namun, bagi orang lain, belum tentu hal yang dirasakan seperti itu. Misalnya, kita berbicara tanpa menghargai pendapat orang lain, mentertawakan kesalahan teman, atau bersikap sombong di depan orang lain. Perilaku-perilaku seperti ini akan membuat hubungan kita dengan orang lain bisa menjadi tidak harmonis. Teman-teman yang saya cintai. Nah, berhati-hatilah dalam berkata dan bertingkah laku. Bukan berarti kita takut berbicara, bahkan takut untuk melakukan sesuatu. Melainkan dengan hati-hati itu kita bisa belajar menjaga adab dan etika. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa salah satu tanda kesempurnaan iman seseorang adalah ketika ia mampu menjaga lisan dan perilakunya dari hal-hal yang menyakiti orang lain. Allah menjelaskan dalam Quran surat Qaf ayat 18 yang artinya, tidak ada satu kata pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya. Malaikat pengawas selalu mencatat. Allah ini mengingat ayat ini mengingat bahwa setiap kata yang keluar dari mulut kita akan dicatat dan dipertanggungjawabkan. Nah, maka dari itu, marilah kita gunakan lisan kita untuk mengucapkan hal-hal yang baik, menebar semangat, memberikan nasihat, dan menyebarkan kebaikan. Begitu pula dengan perilaku. Mari kita biasakan diri untuk berbuat sopan, menghargai pendapat orang lain, bersikap rendah hati. Karena sikap dan tutur kata yang baik adalah cerminan dari hati yang bersih dan akhlak yang mulia. Hadirin yang saya hormati, pada era digital saat ini, ucapan
dan perilaku tidak hanya muncul di dunia nyata, tetapi juga muncul di dunia maya. Seperti yang banyak dilakukan saat ini, yaitu di media sosial. Salah satu komentar atau unggahan yang tidak bijak bisa menyebar luas dan berdampak besar bagi diri sendiri maupun orang lain. Maka dari itu, berhati-hatilah juga dalam menulis komentar atau membagikan sesuatu di akun media sosial kita. Nah, teman-teman sekalian, mari kita mulai dari hal yang sederhana, berpikir sebelum berbicara, menahan emosi saat marah, dan menghormati perasaan orang lain. Dengan begitu, kita akan tumbuh menjadi pribadi yang bijak, berakhlak baik, dan disegani oleh lingkungan sekitar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita bicarakan tadi, apa yang sudah saya sampaikan tadi menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berhati-hati, terutama dalam berkata dan bertingkah laku, agar kedepannya kehidupan kita penuh dengan kedamaian dan saling menghargai. Terima kasih, saya mohon maaf terlebih dan terkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.